يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan agar bisa menuntut salah satu ilmu darinya, yaitu ilmu mawaris. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam pula tercurahkan kepada keluarganya, istri-istrinya, sahabat-sahabatnya dan umatnya. Dan mudah-mudahan kita merupakan umat yang setia, yang selalu menjadikan beliau sebagai suri tauladan yang baik. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa ini merupakan pertemuan terakhir pada bedah ilmu waris angkatan keempat. Yang pertama sampai yang keenam itu kita membahas tentang urgensi ilmu waris, lalu kondisi ahli waris baik dari golongan laki-laki yang berjumlah 15 orang, begitu juga 10 dari golongan wanita. Alhamdulillah sudah kita jelaskan semuanya dengan kasus-kasus contoh-contohnya, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya, terutama ketika kita dalam keluarga sendiri menyelesaikan harta warisan harus sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun kajian kita memang ini kajian untuk pemula, jadi masih banyak bab-bab untuk pendalaman, misalnya kayak bab munasakhat tentang hak waris orang yang hilang. Lalu kita akan singgung pula hanya gambaran sedikit mengenai tentang aul dan rod, sedangkan untuk penjabarannya, untuk secara detailnya, untuk mendalaminya, insya Allah nanti kita akan buka kembali kajian, tapi setelah lulus pada pemula ini. Jadi insya Allah di akhir nanti kita akan buka ujian. Bagi siapa yang lulus, insya Allah dia berhak untuk melanjutkan pada level berikutnya. Jadi yang pertama ini level pemula, basic. Nanti selanjutnya itu level untuk pendalaman, karena tanpa dikuasai materi-materi untuk pemula, misalnya kondisi ahli waris yang ada 25 orang, ini wajib dikuasai terlebih dahulu sebelum kita melangkah ke pembahasan tentang aul, pembahasan tentang hak waris banci, hak waris orang yang meninggal, hak waris orang yang tenggelam, dan lain sebagainya. Dan banyak juga khilaf-khilafnya, walaupun memang khilaf-khilafnya tidak sebanyak pelajaran fikih, misalnya khilaf tentang sholat banyak sekali. Tetapi dalam permasalahan ilmu waris ini, khilaf-khilafnya tidak terlalu banyak sekali. Jadi insya Allah nanti setelah pemula beres, bagi siapa saja yang lulus dan dia menguasai kondisi ahli waris yang 25 tersebut, baik dari golongan laki-laki ataupun golongan wanita, insya Allah ya berhak untuk melanjutkan ke level selanjutnya. Jadi memang wajib bagi semuanya untuk menguasai terlebih dahulu level pemula ini, karena ini akan memberatkan kalau misalnya hanya setengah-setengah ketika kita sudah melangkah ke level selanjutnya.
Tapi ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan adakan kurang lebih hari Sabtu depan ya, insyaallah. Hari Sabtu depan kita akan berikan nanti soal ujiannya, baik nanti kita akan simpan di Google Formulir, silahkan kerjakan di sana, atau nanti bagi yang memang tidak bisa membuka, nanti kita akan chapter dan kita akan masukkan ke grup kajian insyaallah ya. Silahkan nanti jawab semuanya, dan ini barometer apa yang antum selama ini kerjakan, apa yang selama ini antum kerjakan, baik itu dari latihan-latihannya yang antum pelajari, mulai dari materi yang sudah Anda berikan, materi pertama sampai materi yang ke-6. Sedangkan materi yang ke-7 ini insyaallah ini hanya sebagai tambahan saja, tetapi tidak saya masukkan ke dalam soal ujian. Jadi yang ke-7 ini silahkan, ini hanya untuk tambahan saja. Sedangkan materi nanti yang akan diujikan adalah materi pertama sampai materi yang ke-6. Jadi silahkan diperdalami. Intinya ilmu waris ini ketika kita memang benar-benar cinta terhadap ilmu ini, insya Allah kita akan sering membuat latihan, membuat studi kasus. Alhamdulillah ada kurang lebih 3, 4, sampai 5 orang yang dia Masya Allah Anda lihat rajinnya, selalu menjawab. Bahkan sebagian dari mereka ia selalu meminta, Ustaz tolong berikan lagi soal-soal yang lain. Maka memang demikianlah kalau kita ingin memperdalam tentang satu ilmu, khususnya tentang ilmu waris, harus banyak-banyak meminta soal. Atau silahkan ilustrasi sendiri, mengarang sendiri seolah-olah memang terjadi kasus demikian. Setelah itu kerjakan, kalau memang kurang yakin silahkan boleh ditanyakan kepada anak pribadi. Tapi ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang ke-7 ini, pertemuan tambahan, akan Ana jelaskan tentang ada namanya akhun mubarak. Akhun mubarak ini saudara yang menguntungkan, atau bisa dikatakan saudara pembawa berkah. Ada juga kebalikannya, yaitu saudara pembawa sial atau saudara yang merugikan, itu dikatakan akhun masy'um. Ada pula tambahannya ada tentang mushtarakah atau kasus kolektif, nanti insya Allah kita akan jelaskan secara mendetail. Lalu ada juga faidah-faidah, insya Allah nanti kita akan jelaskan secara garis besarnya. Lalu adapun tentang aul dan rod, ini hanya sebagai gambaran besar saja, tidak Anda jelaskan secara mendetail bagaimana itu tentang aul, apa saja yang akan dibahas tentang aul, tapi ini hanya secara garis besar saja. Karena nanti pada level selanjutnya baru Anda akan jelaskan secara mendetail apa itu aul, apa aja yang bisa aslul masalah dijadikan aul, dan contoh-contohnya itu nanti akan kita bahas pada level lanjutnya. Begitu juga tentang rod. Rod ini hanya secara garis besar saja, tapi rumus-rumusnya nanti insya Allah akan kami jelaskan pada level selanjutnya, dengan catatan yang berhak mengikuti level selanjutnya adalah orang-orang yang memang dia lulus pada kajian pemula ini. Tapi ikhwan wa akhwati bisa dilihat materi yang sudah Anda berikan di grup ya. Tapi ikhwan wa akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali akan kita bahas adalah akhun mubarak, atau dalam kata lain dikatakan saudara pembawa berkah. Tetapi memang di beberapa kitab, khususnya kitab yang berbahasa Arab ya, itu bisa juga dikatakan sebagai Ibnul Mubarak, anak laki-laki yang membawa berkah, atau anak laki-laki yang menguntungkan. Jadi ada di sebagian buku-buku ketika memang penjelasannya mengenai ibnin menyelamatkan bintu ibnin, dia dikatakan sebagai Ibnul Mubarak. Tetapi memang lebih banyaknya kita kenal adalah akhun mubarak, karena posisinya ibnu ibnin dan bintu ibnin ini ketika dia memang saudara, maka dikatakanlah sebagai saudara pembawa berkah. Jadi ini hanya istilah dalam ilmu waris. Taib. Kasus-kasusnya adalah bisa dilihat. Yang pertama lihat,
Ada seorang wanita wafat dan meninggalkan suami, 2 anak perempuan, cucu perempuan, dan saudara laki-laki kandung. Alhamdulillah kita sudah mempelajari suami kondisinya apa saja, anak perempuan kalau 2 kondisinya apa saja, begitu juga cucu perempuan dan saudara laki-laki kandung. Maka suami mendapatkan 1/4 karena ada far'ul waris, yaitu anak perempuan dan cucu perempuan. Sedangkan anak perempuan dia mendapatkan 2/3 karena jamak dan tidak ada muasibnya. Muasibnya adalah anak laki-laki. Sedangkan cucu perempuan dia ini mahjub atau terhalang karena ada jamak dari anak perempuan. Jadi sudah diambil 2/3. Sedangkan kalau anak perempuannya hanya 1 saja, maka cucu perempuan dia berhak mendapatkan 1/6. Jadi di sini pada kasus ini cucu perempuan dia terhalang. Maka saudara laki-laki kandung dia mendapatkan asobah atau sisa karena tidak ada yang menghalangi dia. Bisa dilihat 4 dan 3 yang bisa membagi keduanya adalah angka 12. Maka 12 dikali 1/4 sama dengan 3. 12 dikali 2/3 sama dengan 8. Bisa kita bagi langsung 4/4. Sedangkan sisanya adalah 1, itu milik saudara laki-laki kandung. Jadi pada kasus ini cucu perempuan nih tidak mendapatkan apa-apa karena terhalang oleh saudara perempuan dengan jumlah yang jamak. Baik, kita lihat kasus yang nomor 2. Sedangkan kasus yang nomor 2, ada seorang wanita wafat, dia meninggalkan suami, meninggalkan 2 anak perempuan, cucu perempuan, dan cucu laki-laki. Baik, suami tetap mendapatkan 1/4 karena ada far'ul waris, anak perempuan mendapatkan 2/3 karena jamak dan tidak ada muasibnya. Nah, lihat menarik. Di kasus yang nomor pertama, cucu perempuan dia mahjub. Tetapi pada kasus nomor 2, cucu perempuan dia mendapatkan asobah bil goir. Kenapa demikian? Karena ada cucu laki-laki. Maka 12 dikali 1/4, 3. 12 dikali 2/3 sama dengan 8. Sedangkan sisanya adalah 1. Maka 1 ini dibagi untuk 3 bagian. Kita ketahui bahwasannya kaidah dalam ilmu waris lidzakari mislu hadzil unsayain. Anak laki-laki mendapatkan 2 bagian daripada bagiannya wanita. Maka 1 di sini dibagi untuk 3 orang. Karena 1 tidak bisa dibagi untuk 3, maka dikalikanlah angka 3. 3 kali 12 kalikan semuanya. 3 kali 12 sama dengan 36. 36 dikali 1/4 sama saja dengan kita mengalikan 3 dikali 3 sama dengan 9. Lalu 3 kali 8 sama dengan 24. 24 dibagi untuk 2 orang, maka masing-masing mendapatkan 12. Sedangkan sisanya 3, 1 bagian untuk cucu perempuan dan cucu laki-laki mendapatkan 2 bagian atau 2 saham. Karena cucu laki-laki harus 2 bagian daripada cucu perempuan. Lihat, pada kasus nomor pertama, cucu perempuan terhalang karena jamak dari anak perempuan. Sedangkan kasus nomor 2, cucu perempuan mendapatkan bagian asobah atau sisa, atau dikatakan pula asobah bil goir, karena bersama dengan muasibnya atau cucu laki-laki. Maka lihat, muasib di sini atau cucu laki-laki disebut sebagai apa? Akhun mubarak, saudara pembawa berkah. Karena tanpa keberadaannya, saudara perempuannya itu akan terhalangi, tidak akan mendapatkan harta warisan. Maka ini misal sebagai akhun mubarak atau saudara pembawa berkah. Baik, kita lihat contoh yang lainnya. Yang nomor 3, seorang laki-laki wafat dan meninggalkan ibu. Meninggalkan 4 saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, dan paman kandung. Baik, kita alhamdulillah sudah pula membahas pada pertemuan sebelumnya berapa itu kondisi ibu, kondisinya saudara perempuan kandung,
kondisinya saudara perempuan seayah dan paman kandung. Maka ibu mendapatkan 1/6. Kenapa? Karena ada jamak dari saudara. Dan saudara perempuan kandung karena dia jamak, maka dia mendapatkan 2/3. Tidak ada muasibnya, yaitu saudara laki-laki kandung, dan tidak ada pula yang menghalanginya. Baik, sedangkan saudara perempuan seayah, dia mendapatkan mahjub atau terhalang. Kenapa terhalang? Karena ada jamak dari saudara perempuan kandung. Kalau misalnya jamak, karena 2/3 ini sudah lengkap, sudah diambil oleh saudara perempuan kandung. Sedangkan kita ketahui kalau saudara perempuan kandung hanya 1, ia mendapatkan setengah, maka saudara perempuan seayah melengkapi 2/3, ia pun mendapatkan 1/6. Tetapi berhubung di sini jamak dari saudara perempuan kandung, maka 2/3 diambil oleh mereka, dan saudara perempuan seayah dia mahjub atau terhalang. Sedangkan paman kandung dia mendapatkan asobah atau sisa karena tidak ada yang menghalanginya. Maka 6 dengan 3 aslul masalahnya adalah 6. 6 dikali 1/6 sama dengan 1. 6 dikali 2/3 sama dengan 4. Karena berhubung ada 4 anak saudara perempuan kandung, maka bisa dibagikan langsung 1-1-1-1. Masing-masing memiliki 1 saham. Sedangkan paman kandung mendapatkan sisanya adalah 1 saham. Maka 1/6 untuk ibu, 1/6 untuk saudara perempuan kandung masing-masing, maka 1/6 pula untuk paman kandung. Baik, ini pada kasus nomor 3. Sedangkan pada kasus nomor 4, seorang laki-laki wafat meninggalkan ibu, 4 saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, dan seorang saudara laki-laki seayah. Baik, bisa dilihat ibu mendapatkan 1/6 karena ada jamak dari saudara. Begitu juga saudara perempuan kandung tetap mendapatkan 2/3 karena dia jamak, tidak ada muasib dan tidak ada yang menghalanginya. Lihat, pada kasus nomor 4 ini, saudara perempuan kandung dia mendapatkan warisan. Kenapa demikian? Karena dia ditolong oleh saudara laki-laki seayah. Saudara laki-laki seayah menyelamatkan saudara perempuan seayah. Kalau misalnya tidak ada saudara laki-laki seayah, maka posisinya, kondisinya saudara perempuan seayah sama pada kasus nomor 3. Ia tidak mendapatkan apa-apa karena terhalang oleh saudara perempuan kandung, karena dia sudah jamak mengambil 2/3. Maka lihat ikhwan semuanya, 1/6 dan 1/3, simpan asul masalahnya 6. Ibu dapat 1 saham, saudara perempuan dapat 4, bisa langsung dibagi 1-1. Lalu sisanya pun 1 untuk saudara perempuan seayah dan saudara perempuan laki-laki seayah. Sedangkan kita ketahui lidzakari mislu hadzil unsayain, jatahnya saudara laki-laki itu 2 bagian daripada saudara perempuan. Maka di sini ada 3 bagian, 1 dibagi 3 tidak bisa, maka kita kalikan 3. 3 kali 6 sama dengan 18. 3 kali 1 3, 3 kali 4 12, 12 dibagi 4, maka masing-masing mendapatkan 3 saham. Sedangkan untuk saudara perempuan seayah dia mendapatkan 1 ya, maaf tidak tertulis. Baik, dia mendapatkan 1. Mendapatkan 1. Sedangkan untuk saudara laki-laki seayah dia mendapatkan 2. Karena saudara laki-laki seayah harus dia mendapatkan 2 bagian daripada wanita. Baik, lihat kasus nomor 3. Saudara perempuan seayah dia terhalangi karena jamak dari perempuan kandung. Sedangkan pada kasus nomor 4, saudara perempuan seayah mendapatkan bagian asobah bil ghair karena bersama muasibnya atau saudara laki-laki seayah. Maka muasib di sini atau saudara laki-laki seayah disebutlah sebagai ahun mubarak atau saudara pembawa berkah. Kenapa? Tanpa keberadaan dia, saudara perempuannya akan terhalangi. Maka disinilah yang disebutkan dengan ahun mubarak. Taib, kebalikannya adalah ahun masy'um atau saudara pembawa sial atau yang merugikan. Tapi di sini hanya sebagai istilah saja, bukan berarti pada hakikatnya ia sebagai pembawa sial, tidak. Tetapi pada kondisi kasus tertentu, saudara ini dia dikatakan sebagai pembawa sial atau yang merugikan saudaranya. Baik, kita akan lihat dari kasus-kasusnya.
Ada seorang wanita wafat, dia meninggalkan suami, ayah, ibu, seorang anak perempuan, dan seorang cucu perempuan. Toib. Suami ini dia mendapatkan 1/4 karena ada far'ul waris. Ayah mendapatkan 1/6 plus sisa. Kenapa? Karena dia hanya bersama far'ul waris wanita saja. Siapakah mereka? Anak perempuan dan cucu perempuan. Sedangkan ibu dia mendapatkan 1/6. Anak perempuan dia mendapatkan 1/2 karena sendiri dan tidak ada muasibnya. Nah, sedangkan cucu perempuan dia mendapatkan 1/6 takmilatul tsulusain untuk melengkapi 2/3. Nah, bisa kita lihat aslul masalahnya adalah 12 karena yang bisa membagi 4, 6 dan 2 adalah 12. 12 dikali 1/4 sama dengan 3, 12 dikali 1/6 sama dengan 2, 12 kali 1/6 juga 2, 12 kali 1/2 sama dengan 6, 12 dikali 1/6 sama dengan 2. Lihat ikhwan semuanya, jumlah aslul masalahnya itu berapa? 3 ditambah 2, 5, ditambah 2, 7, ditambah 6, 13, ditambah 2 sama dengan 15. Sedangkan aslul masalahnya adalah 12. Maka di sini masuklah pembahasan aul. Aul ini apa? Lebih sahamnya, sedangkan aslul masalahnya berkurang. Jadi kalau misalnya kondisinya dalam keadaan demikian, maka langsung saja sahamnya ini langsung kita simpan di samping. Jadi bikin kolom yang baru, simpan total jumlah saham adalah 15. Karena yang namanya harta itu harus 15/15, 12/12, 13/13. Jadi harus satu. Tidak boleh misalnya 12/15. Otomatis kalau demikian pasti akan ada yang tidak mendapatkan utuh bagiannya. Insya Allah nanti pada pembahasan aul akan kita singgung setelah pembahasan ini apa yang dimaksudkan dengan aul. Tapi berarti ini pembahasan masuknya ke aul, simpan di kolom selanjutnya 15, lalu simpan 3, 2, 2, 6 dan 2. Baik. Ini kasus yang pertama. Kasus yang kedua, seorang wanita wafat dan meninggalkan suami, ayah, ibu, seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan, dan seorang cucu laki-laki. Lihat, suami dia mendapatkan 1/4. Ayah mendapatkan 1/6. Kenapa hanya 1/6? Karena ada far'ul waris laki-laki, yaitu cucu laki-laki. Kalau di soal nomor pertama, ayah mendapatkan 1/6 plus sisa. Sisa ini kalau ada diberikan, kalau tidak ada maka tidak diberikan. Lalu ibu mendapatkan 1/6 karena ada far'ul waris. Anak perempuan tetap mendapatkan 1/2 karena dia sendiri dan tidak ada muasibnya. Nah, lihat ikhwan semuanya, yang menarik di sini cucu perempuan dan cucu laki-laki dia mendapatkan asobah bil goir. Kita mengetahui kaidahnya asobah ini pertama diberikan setelah diberikannya kepada ashabul furud yang sudah mendapatkan bagian-bagian yang pasti. Lalu kalau misalnya ada sisa akan diberikan kepada siapa saja yang mendapatkan asobah. Tetapi sebaliknya, kalau memang tidak ada sisa, maka tidak akan diberikan kepada yang mendapatkan asobah. Lihat, 4, 6, dan 2 aslul masalahnya adalah 12. 12 kali 1/3 sama dengan 3, 12 kali 1/6 sama dengan 2, 12 kali 1/6 sama dengan 2, dan 12 dikali 1/2 sama dengan 6. Maka lihat ikhwan semuanya, sisanya berapa? Setelah 3 ditambah 2 ditambah 2 dan ditambah 6, ternyata total jumlahnya adalah 13. Maka asobah di sini tidak mendapatkan apa-apa. Karena sifatnya sisa atau asobah itu adalah apabila ada diberikan, apabila tidak ada maka tidak diberikan. Berhubung ini soal atau kasus dalam keadaan aul, totalnya adalah 13, maka disimpanlah 13 aslul masalah di kolom berikutnya. Nah, lihat kolom berikutnya ini kita simpan 13. Lalu simpan 3, 2, 2, dan 6. Maka totalnya adalah 13/13. Lihat. Pada kasus nomor pertama, cucu perempuan itu mendapatkan bagian 2/15.
ketika tidak bersama muasibnya atau cucu laki-laki. Tetapi lihat pada kasus yang kedua, karena ditemani oleh saudaranya atau muasibnya cucu laki-laki, maka ia tidak mendapatkan apa-apa. Maka di sini disebutkanlah muasib atau cucu laki-laki sebagai ahun masy'um atau saudara pembawa sial atau saudara yang merugikan. Kenapa demikian? Karena tanpa keberadaannya saudara perempuannya itu malah akan mendapatkan bagian. Tetapi karena dia ada, maka ia pun sebaliknya tidak mendapatkan apa-apa. Baik. Contoh soal akhun mas'um yang lain. Seorang wanita wafat dan meninggalkan saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, sepupu laki-laki kandung, dan sepupu laki-laki seayah. Maka saudara perempuan kandung ia mendapatkan 1/2 karena dia sendiri dan tidak ada yang menghalangi. Saudara perempuan seayah pun ia mendapatkan 1/6. Kenapa? Karena bersama saudara perempuan kandung, takmilatus tsulusain, melengkapi 2/3. Sedangkan saudara perempuan seibu ia mendapatkan 1/6 karena ia sendiri dan tidak ada yang menghalangi. Sedangkan sepupu laki-laki kandung ia mendapatkan asobah karena tidak ada yang menghalangi. Sedangkan sepupu laki-laki seayah ia terhalang. Kenapa demikian? Karena posisinya dia terhadap mayit lebih jauh daripada sepupu laki-laki kandung. Maka sepupu laki-laki kandung inilah yang menyebabkan sepupu laki-laki seayah terhalangi. Taib, 1/2 dan 1/6. Penyebutnya 2 dan 6 yang bisa membagi keduanya adalah angka 6. 6 dikali 1/2 sama dengan 3. 6 dikali 1/6 sama dengan 1. 6 dikali 1/6 sama dengan 1. Sedangkan sisanya asobah adalah 1. Maka bagian saudara perempuan 3/6, saudara perempuan seayah 1/6, saudara perempuan seibu 1/6, dan sisanya pun untuk sepupu laki-laki kandung adalah 1/6. Bisa dilihat yang nomor 4, seorang laki-laki wafat meninggalkan saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki seayah, saudara perempuan seibu, sepupu laki-laki kandung, dan sepupu laki-laki seayah. Taib, tadi hanya saudara perempuan seayah saja di soal nomor 3. Tetapi sekarang kita akan masukkan saudara laki-laki seayah. Kita bisa lihat. Saudara perempuan kandung ia dapat 1/2. Saudara perempuan seibu ia dapat 1/6. Sedangkan saudara perempuan seayah yang awalnya dia mendapatkan 1/6, tetapi karena ada saudara laki-lakinya atau saudara laki-laki seayah atau disebut pula muasib, maka ia pun mendapatkan asobah bil goyer. Sedangkan sepupu laki-laki kandung ia terhalang karena ada saudara laki-laki seayah. Begitu juga sepupu laki-laki seayah pun terhalang. Bisa dilihat 1/2 dan 1/6. 6 dikali 1/2 sama dengan 3. 6 dikali 1/6 sama dengan 1. Sedangkan sisanya untuk saudara perempuan seayah dan saudara laki-lakinya adalah 2. Maka 2 ini dibagi untuk 3 bagian karena lidzakari mislu hadzil unsayain. Laki-laki ini mendapatkan 2 bagian daripada wanita. Maka 2 dibagi 3 tidak bisa, maka dikalikanlah 3. 3 kali 6 sama dengan 18, 3 kali 3 sama dengan 9, 3 kali 2 sama dengan 6, maka dibagi 3 bagian, masing-masing bagian mendapatkan 2. Berhubung saudara perempuan seayah dia hanya mendapatkan 1 bagian, maka kita tulis hanya 2 saja. Sedangkan saudara laki-laki seayah dia mendapatkan 4 karena memang dia 2 bagian. Sedangkan saudara seibu 3 kali 1 sama dengan 3. Maka pas di sini 18/18. Jadi kalau misalnya asul masalahnya 18, maka sahamnya pun wajib 18. Kalau misalnya kurang, maka pasti akan ada yang salah dalam penghitungannya. Tapi ikhwan semuanya bisa kita lihat bagaimana ketika bagian yang didapatkan oleh saudara perempuan seayah ketika dia sendiri dan ketika dia dengan saudara laki-laki seayah. Pada kasus nomor 3, saudara perempuan seayah itu dia mendapatkan 1/6 ketika tidak bersama saudara laki-laki seayah. Tetapi sebaliknya, pada kasus nomor 4, saudara perempuan seayah ini mendapatkan 2/18 karena bersama dengan saudara laki-laki seayah. Jelas di sini ada perbedaan.
Kalau dibandingkan nomor 3 dan nomor 4, saudara perempuan seayah ini berkurang dia karena bersama muasibnya. Maka disinilah muasib atau saudara laki-laki seayah disebut sebagai akhun masy'um atau saudara pembawa sial atau saudara yang merugikan. Kenapa demikian? Tanpa keberadaan muasib atau saudaranya itu, saudara perempuan ini akan mendapatkan bagian yang lebih. Karena 1/6 ini lebih besar daripada 2/18. Misalnya kita kasih contoh, ada satu semangka dikasih untuk 6 orang. Sedangkan ini ada 2 semangka dikasih untuk 18 orang. Karena kalau kita mau sama, harusnya 2/12 itu sama aja dengan 1/16. Berhubung 2/18, maka ini lebih kecil daripada 1/6. Maka ikhwan wa akhwati yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, disinilah pembahasan tentang akhun masy'um dan akhun mubarak. Saudara pembawa berkah atau saudara pembawa sial atau saudara yang merugikan. Taib. Kasus kontemporer atau kasus yang terjadi pada masa sahabat ridwanullah alaihim, ada namanya musytarakah atau kasus kolektif. Kasus kolektif ini insya Allah kita akan jelaskan. Ini memang keluar dari lazimnya kaidah yang biasa kita kerjakan. Maka lihat, jika saudara laki-laki perempuan atau laki-laki kandung berada dalam masalah musytarakah, maksudnya dalam masalah yang akan kita jelaskan pada kali ini, maka tidak berlaku kaidah 2/1 atau lidzakari mislu hadzil unsayain, tetapi disamakan dengan saudara seibu dengan kaidah 1/1. Bagian laki-laki sama dengan bagian perempuan. Jadi dalam kasus musytarakah atau kasus kolektif tidak ada yang namanya lidzakari mislu hadzil unsayain. 2/1 ini tidak ada. Laki-laki dengan perempuan tetap disamaratakan. Baik, kita masuk ke dalam penjelasannya. Pembagian harta warisan diberikan pertama kali kepada ashabul furud sebagaimana lazimnya kita mengerjakan. Lalu setelahnya kita berikan kepada asobah sebagaimana kaidah yang dipakai oleh ulama-ulama ilmu faraid. Dalam masalah ini, dalam masalah musytarakah, memang terjadi yang namanya kontradiktif, tidak mengikuti sebagaimana lazimnya, sesuatu yang keluar atau menyimpang dari kaidah aslinya. Maka masalah ini pun disebut dengan masalah musytarakah atau kasus kolektif. Tetapi selain itu pula di kalangan para ulama faraid dikenal dengan sebutan Umariyah. Kenapa Umariyah? Karena Umar bin Khattab pernah memvonis masalah ini, dan dikenal juga dengan sebutan Himariyah, Hajariyah atau Yamiyah. Jadi itu nama-nama lain dari musytarakah atau nama-nama lain dari kasus musytarakah atau kasus kolektif. Taib. Rukun-rukun musytarakah. Jadi tanpa ada rukun ini maka tidak akan pernah terjadi yang namanya kasus kolektif atau musytarakah. Rukunnya adalah ada suami, ada ibu atau nenek. Lalu ada saudara laki-laki kandung dan saudara seibu lebih dari seorang. Baik itu laki-laki ataupun perempuan. Karena saudara seibu, baik laki-laki ataupun perempuan tidak ada bedanya. Karena jatahnya mereka ini sama saja. Tidak ada namanya lidzakari mislu hadzil unsayain pada pembagian saudara perempuan atau laki-laki seibu, jadi sama saja. Maka kalau misalnya saudara seibunya lebih dari seorang, maka ini bisa masuk pada kasus musytarakah. Dengan catatan rukun-rukunnya jelas, ada suami, ada ibu atau nenek. Lalu ada saudara laki-laki kandung dan ada saudara seibu lebih dari seorang. Sedangkan syarat-syarat musytarakah yang pertama adalah jumlah saudara seibu 2 orang atau lebih, baik laki-laki ataupun perempuan. Yang kedua, adanya saudara laki-laki kandung mau 1 atau lebih. Apabila hanya saudara perempuan kandung saja, maka ia akan mewarisi secara farad yaitu 1/3. Maka masalahnya pun akan menjadi aul dan tidak terjadi musytarakah.
Jadi harus ada saudara laki-laki kandung. Mau dia satu atau dua atau bersama saudara perempuan kandung tidak jadi masalah. Tetapi apa? Jangan sampai hanya saudara perempuan kandung saja. Karena dalam permasalahan ini dia tidak akan terjadi yang namanya mustarokah. Nah, sedangkan syarat yang terakhir, saudara yang digabungkan mustarokah harus saudara kandung, bukan saudara seayah. Karena kalau misalnya saudara seayah, maka haknya ini gugur secara ijma dan tidak akan terjadi yang namanya musyarakah. Jadi mutlak rukunnya adalah saudara laki-laki kandung. Mau dia satu atau dua, mau dia bersama dengan saudara perempuannya tidak jadi masalah. Asalkan jangan saudara laki-laki kandung dirubah dengan saudara perempuan kandung. Baik, ini gambarannya. Jadi ada ibu, ada nenek, atau nenek, ada suami, ada saudara laki-laki kandung yang mendapatkan mustarokah atau kolektif 1/3 dengan saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu. Baik, kasus-kasusnya kita kasih contoh. Contohnya adalah pertama, saudara wanita, seorang wanita wafat dan meninggalkan suami, meninggalkan ibu, meninggalkan saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu, dan saudara laki-laki kandung. Jadi di sini apa? Ada lebih dari satu saudara seibunya. Taib, suami, ibu, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu, dan saudara laki-laki kandung. Lihat pada pembahasan pertama. Ini sebelum mustarokah. Suami mendapatkan 1/2 karena tidak ada far'ul waris. Ibu mendapatkan 1/6 karena ada jamak dari saudara. Sedangkan saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu, dia ini mendapatkan 1/3. Kenapa? Karena jamak dan tidak ada yang menghalanginya. Sedangkan saudara laki-laki kandung, pertama dia mendapatkan asobah. Kita lihat, aslul masalahnya yang bisa membagi 2, 6, dan 3 adalah angka 6. Maka 6 dikali 1/2 sama dengan 3. Lalu 6 dikali 1/6 sama dengan 1. Lalu 6 dikali 1/3 sama dengan 2. Maka bisa langsung dibagikan untuk saudara laki-laki seibu 1, saudara perempuan seibu 1. Maka lihat ikhwan dan akhwati, di depan ini 6, lihat, sudah dibagikan 3 untuk suami, 1 untuk ibu, 1 untuk saudara laki-laki seibu, dan 1 untuk saudara perempuan seibu. Sedangkan total semuanya adalah 6. Berarti apa? Tidak ada sisa sama sekali. Untuk siapa? Saudara laki-laki kandung. Sedangkan kita ketahui, saudara laki-laki seibu berarti kepada mayit dia hanya sama-sama satu ibu, beda ayahnya. Sedangkan saudara laki-laki kandung jelas dia lebih dekat. Kenapa lebih dekat? Karena dengan mayit ibu dan ayahnya sama. Kenapa dalam kasus ini saudara yang hanya sama satu ibu dia mendapatkan, sedangkan yang sama satu ibu dan satu bapak tidak mendapatkan? Maka disinilah ada ijtihadnya para ulama. Sedangkan lihat kasus setelah mustarokah, suami dapat 1/2, ibu mendapatkan 1/6, sedangkan 1/3 ini yang awalnya hanya untuk saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, digabungkan semuanya dengan saudara laki-laki kandung tanpa membedakan, baik itu laki-laki atau perempuan. 2 bagian banding 1 tidak ada dalam kasus ini, berarti sama saja, 1/1. Baik itu perempuan ataupun laki-laki dihitung sama saja. Jadi ikhwan semuanya, disinilah yang dikatakan kasus mustarokah atau kasus kolektif. Kenapa? Karena 1/3 ini digabungkan dengan saudara laki-laki kandung. Maka 6 menjadi aslul masalah. 6 dikali 1/2 sama dengan 3. 6 kali 1/6 sama dengan 1. Sedangkan sisanya adalah 2. 2 ini untuk 3 bagian. Karena 2 tidak bisa dibagi 3, maka kalikanlah dengan 3. 3 kali 6 sama dengan 18. 6 atau 18 kali 1/2 sama aja dengan mengalikan 3 kali 3 sama dengan 9. 3 kali 1 sama dengan 3. Maka sisanya berapa? 6. 6 ini bisa langsung dibagi untuk 3 orang. Maka masing-masing mendapatkan 2, 2, dan 2. Maka untuk
suami mendapatkan 9/18, untuk ibu mendapatkan 3/18, sedangkan saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu, dan saudara laki-laki kandung sama-sama mendapatkan 2/18. Maka inilah kasus atau tentang kolektif atau mustarokah. Jadi 1/3 dibagi untuk semuanya. Toib. Ini contoh soal mustarokah yang lain. Seorang wanita wafat dan meninggalkan suami, nenek dari jalur ibu, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu, saudara perempuan kandung, dan saudara laki-laki kandung. Asalkan ada saudara laki-laki kandung, maka tidak jadi masalah. Saudara perempuan pun akan ikut, tidak jadi masalah. Tetapi asalkan jangan hanya saudara perempuan kandung saja. Taib. Suami dia mendapatkan 1/2 karena tidak ada far'ul waris. Nenek mendapatkan 1/6 karena tidak ada yang menghalanginya, yaitu ibunya. Maka saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu dia mendapatkan 1/2. Sedangkan saudara perempuan kandung dan saudara laki-laki kandung ia mendapatkan asobah bil ghair. 2, 6, dan 3 asal masalahnya adalah 6. 6 kali 1/2 sama dengan 3. 6 kali 1/6 sama dengan 1. 6 dikali 1/3 sama dengan 2. Maka langsung bisa dibagikan 1 saham untuk saudara laki-laki seibu, 1 saham untuk saudara perempuan seibu. Maka di sini bisa kita lihat ikhwan semuanya, sudah ada semuanya lengkap 6 totalnya. Berarti apa? Sisanya untuk saudara perempuan kandung dan saudara laki-laki kandung ini tidak ada. Sedangkan saudara laki-laki kandung dan perempuan kandung ini lebih dekat terhadap si mayit dibandingkan saudara perempuan seibu. Maka disinilah terjadi yang namanya kasus mustarokah. Maka dikolektifkanlah semua saudara perempuan dan kandung mendapatkan 1/3. Baik, kita lihat di soal bawah. Suami mendapatkan 1/2, nenek mendapatkan 1/6. Lihat, untuk semua saudara seibu dan kandung mendapatkan 1/3. Maka 6 dikali 1/2 sama dengan 3. 6 kali 1/6 sama dengan 1. Sedangkan sisanya 2. Berhubung di sini ada 4 bagian, berapa kali 2 yang bisa membagi 4? Maka cukup kalikan saja dengan angka 2. Tidak perlu mengalikan dengan angka 4. Maka cari yang paling kelipatan persekutuan yang terkecil yang bisa membagi mereka. Maka kalikanlah 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Maka bisa dibagikan langsung 1, 1, 1, 1. Sedangkan 2 kali 3, 6. 2 kali 1, 2. Maka 6/12 untuk suami, 2/12 untuk nenek jalur ibu. Sedangkan masing-masing saudara, baik laki-laki seibu atau perempuan seibu, atau perempuan kandung atau laki-laki kandung, mendapatkan 1/12. Maka ikhwan semuanya, ini kasus yang memang sudah ada rukunnya. Sebenarnya sangat mudah sekali. Pokoknya kalau rukunnya ini ada suami, ada ibu atau nenek, ada jamak dari saudara laki-laki seibu atau saudara perempuan seibu yang dia mendapatkan 1/3. Lalu dengan saudara laki-laki kandung, baik dia sendiri atau dengan saudara perempuannya. Maka jelas ini yang namanya kasus mustarokah atau kasus kolektif. Taib. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan aul. Tadi sudah ada 1 kasus masuk dalam pembahasan aul. Apa itu aul? Tetapi kita akan memperdalami kembali tentang aul. Berapa saja angka-angka aslul masalah yang dapat aul. Dan contoh-contohnya keberapa saja, ke angka berapa saja. Misalnya kayak tadi, dari 12 aul ke berapa? Ke 13 atau ke 15. Maka insya Allah nanti setelah kita beres pada pembahasan untuk pemula dan bagi yang lulus, ia berhak untuk melanjutkan ketika nanti kami mengadakan level lanjutan ya. Taib. Al-aul ini adalah bertambahnya pembagi jumlah bagian farad saham sehingga menyebabkan berkurangnya bagian para ahli waris. Hal ini disebabkan banyaknya ashabul furud, sedangkan jumlah seluruh bagiannya telah melebihi nilai 1. Kayak tadi, 12 aslul masalah, sedangkan ashabul furudnya mendapatkan berapa? Mendapatkan 15.
Maka di sini akan terjadi apa? 15/12. Sedangkan 15/12 ini lebih daripada 1. Kalau kita mengikuti bagiannya demikian, maka ada sebagian ahli waris yang tidak mendapatkan hak sepenuhnya. Maka ketika dalam kasus ini apa yang terjadi? Maka dalam keadaan seperti ini kita harus menaikkan atau mengangkat atau menambah pembaginya kayak tadi. Dari 12 akhirnya kita naikkan menjadi 15. Seluruh harta waris dapat mencukupi jumlah ashabul furud yang ada. Jadi silahkan dinaikkan atau ditambahkan pembaginya agar seluruh harta waris dapat mencukupi jumlah ashabul furud yang ada. Walaupun akhirnya ia akan mendapat bagian yang berkurang pasti. Misalnya kayak tadi, dari misalnya 1/12 menjadi berapa? 1/15 akan berkurang bagiannya. Tetapi inilah yang terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Ya, jadi jumlah saham menjadi pokok masalah yang baru kayak tadi. Misalnya total sahamnya ada 15 atau ada 13, maka silahkan naikkan menjadi 15 atau 13. Baik, kita akan lihat, akan memahami dari contoh-contoh yang ada. Lihat, seorang wanita wafat meninggalkan suami, meninggalkan 2 saudara perempuan kandung. Jadi ahli warisnya apa? Hanya ada suami dan saudara perempuan kandung. Suami mendapatkan 1/2. Kenapa? Karena ia tidak ada ahli warisnya, tidak ada far'ul waris, maka mendapatkan 1/2. Sedangkan saudara perempuan kandung dia mendapatkan 2/3. Kenapa? Pertama, karena dia ini jamak. Yang kedua, tidak ada yang menghalangi dan tidak ada muasibnya. Maka 6 jadi asul masalah yang bisa membagi 2 dan 3. 6 dikali 1/2 sama dengan 3. 6 dikali 2/3 sama dengan 4. Maka total di sini adalah 7. 3 tambah 4. 4 bisa langsung dibagi 2. 2 dan 2. Maka di sini totalnya adalah berapa? Totalnya bukan 6 melainkan 7. Maka kalau misalnya demikian, ini masalah awal, jadikanlah pokok masalah diambil dari jumlah saham 7. Maka kita ganti 6 menjadi 7. Baik. Kalau misalnya harta warisan ditinggalkan 700 juta, maka jatahnya istri adalah 3/7 dikali 700 juta sama dengan 300 juta. Sedangkan untuk saudara perempuan kandung masing-masing mendapatkan 200 juta. Baik. Soal aul yang lainnya. Seorang wanita wafat dan meninggalkan suami, seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan, ibu dan ayah. Harta warisannya adalah 150 juta. Suami mendapatkan 1/4 karena ada far'ul waris. Anak perempuan mendapatkan 1/2 karena dia sendiri dan tidak ada muasibnya. Sedangkan cucu perempuan mendapatkan 1/6. Kenapa? Karena dia bersama anak perempuan yang mendapatkan 1/2. Ini sebagai pelengkap 2/3. Takmilatus tsulusain. Lalu ibu mendapatkan 1/6. Karena kenapa? Karena ada far'ul waris. Sedangkan ayah mendapatkan 1/6 plus sisa karena bersama far'ul waris wanita. Jadi 1/6 sisa ini plus sisa 1/6 dulu berikan. Kalau misalnya ada sisa, silahkan berikan kepada ayah, sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Baik. Asul masalahnya adalah 12. 12 yang bisa membagi 4, 2, dan 6 itu 12. 12 kali 1/4 sama dengan 3. Lalu 12 kali 1/2 sama dengan 6. 12 kali 1/6 sama dengan... Oke. 12 kali 1/6 sama dengan 2. Ibu mendapatkan 1/6, 2 saham, dan ayah pun mendapatkan 2 saham. Kalau kita total 2 tambah 2 tambah 2, 6 tambah 6, 12 tambah 3 sama dengan 15. Berarti apa? Sahamnya ini ada 15. Maka saham yang 15 ini kita jadikan di kolom berikutnya. Jadikanlah ya sebagai aslul masalah. Pokok masalah diambil dari jumlah saham yang ada. Jelas ketika kita membuat lagi kolom yang baru akan ada pengurangan. Yang awalnya suami mendapatkan 3/12 akan mendapatkan 3/15. Begitu juga ahli waris yang lainnya. Oke, harta warisan yang ditinggalkan adalah 150 juta. Maka suami mendapatkan 3/15 dikali 150 juta, ia mendapatkan 30 juta. Lalu anak perempuan mendapatkan 60 juta.
cucu perempuan pun mendapatkan 20 juta, ibu mendapatkan 20 juta, dan ayah yang terakhir mendapatkan 20 juta. Jadi ini pembahasan tentang aul. Tetapi insya Allah akan kami jelaskan pada level selanjutnya ya. Berapa aja sih kayak model ini? Berarti 12 ini apa? Iya aslul masalah yang bisa menjadi aul. Aulnya ke-15, bisa ke 13 dan bisa ke 17. Sedangkan angka 6 bisa aul ke angka 7, ke angka 8, ke angka 9 dan ke angka 10. Sedangkan untuk 24 bisa menjadi aul ke angka 27. Tetapi kita akan jelaskan secara detail pada level selanjutnya insyaallah ya. Baik. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan rod. Sama juga rod ini sebenarnya mudah kalau kita bisa tahu rumusnya ya. Jadi insya Allah kita akan jelaskan pun secara mendetail, secara mendalam pada level selanjutnya. Tetapi sekarang kita akan kasih gambarannya saja, sebagian secara global, secara gambaran garis besarnya ya. Toy broad ini jelasnya dia kebalikannya dari awal. Kalau awal tadi itu kelebihan, sekarang kalau rod ini kurang, sahamnya berkurang, asul masalahnya lebih. Rod adalah berkurangnya pembagi jumlah bagian farad dan bertambahnya bagian para ahli waris. Hal ini disebabkan sedikitnya ashabul furud, sedangkan jumlah seluruh bagian belum mencapai nilai 1. Sehingga di sana ada harta waris yang masih tersisa, sedangkan tidak ada seorang pun asobah di sana dan berhak menerima sisa hartanya. Maka di sini dalam pembahasan rod pasti tidak ada yang namanya asobah. Kalau ada asobah berarti tidak ada yang namanya rod. Maka dalam keadaan seperti ini kita harus menurunkan atau mengurangi pembaginya sehingga seluruh harta waris dapat mencukupi jumlah ashabul furud yang ada, meskipun pada akhirnya bagian mereka pun pasti akan bertambah. Jadi yang kita bisa ambil yang namanya kasus rod ini pasti tidak ada yang namanya asobahnya. Kalau ada asobah maka tidak akan pernah terjadi yang namanya rod. Baik, kasusnya atau contohnya bisa dilihat sebelum rod dan setelah rod. Kalau sebelum rod, misalnya ada kasus seorang laki-laki wafat, dia hanya meninggalkan 4 anak perempuan saja. Jadi yang ditinggalkan ahli warisnya itu hanya anak perempuan saja. Kita ketahui ikhwan semuanya, kalau anak perempuan semuanya ada 4 orang, maka dia mendapatkan 2/3. Simpan asul masalahnya 3 kali 2/3 sama dengan 2, maka sisanya berapa? Sisanya adalah 1. Maka sisanya ini diberikan kepada siapa? Taib, ana tidak menjelaskan misalnya ada kaul-kaul ulama yang mengatakan tidak ada yang namanya rod, tetapi silahkan berikanlah kepada baitul mal atau baitul muslimin. Taib, nanti kita akan jelaskan pada level lanjutnya siapa saja yang berpendapat, madhab apa saja yang berpendapat bahwasanya tidak ada rod, atau siapa perkataan ulama-ulama yang mengatakan harus diberikan kepada baitul muslimin atau baitul mal. Maka insya Allah kita akan jelaskan secara mendetail pada level lanjutnya. Sekarang hanya sebagai garis besar saja, ini loh yang namanya contoh rod. Jadi di sini kelihatan ada angka 1 yang menjadi sisa. Ini diberikan kepada siapa? Karena memang tidak ada yang namanya ahli waris yang ada. Taib. Maka ini yang namanya sebelum rod. Sedangkan setelah rod, jadikanlah pokok masalah dari jumlah ahli waris yang ada. Taib. Jadi sudah tidak berlaku lagi yang namanya 2/3. Kenapa? Karena ada sisa. Bagaimana caranya? Ada berapa totalnya? Anak perempuannya ada 4. Maka langsung simpan saja 4 sebagai aslul masalah. Masing-masing mendapatkan 1 saham. Maka 1/4 untuk masing-masing anak perempuan. Beginilah cara menyelesaikan rod dalam contoh ini. Toib, yang selanjutnya ada seorang laki-laki wafat meninggalkan anak perempuan dan 1 cucu perempuan. Maka anak perempuan ini dia mendapatkan 1/2 karena dia sendiri dan tidak ada muasibnya, saudara laki-lakinya. Cucu perempuan dia mendapatkan 1/6, litakmilatut tsulutain melengkapi 2/3. Maka 6 dengan 2 asul masalahnya adalah 6. 6 dikali 1/2,
sama dengan 3, 6 dikali 1/6 sama dengan 1, maka lihat 6 dikurang 3 dikurang 1 sama dengan berapa? 2. Ini adalah sisanya. Maka sisanya diberikan kepada siapa? Asobah pun tidak ada. Maka dalam kasus ini adalah ini yang dinamakan dengan rod. Maka bagaimana cara mengerjakannya? Kalau dalam kasus ini, maka kasih, lihat, ingat, ini yang namanya rumusnya. Pokok masalahnya dari jumlah saham. Kalau tadi pokok masalahnya dari jumlah ahli waris yang ada, sekarang sahamnya itu ada berapa? Nah, ini sahamnya 3 ditambah 1, 4. Maka langsung simpan saja 4. Karena yang tadi 2, karena totalnya sahamnya hanya 3 dan 1, maka 4 totalnya. Maka simpanlah 4 ini menjadi pokok masalah. Maka untuk bagian anak perempuan dia mendapatkan 3/4. Sedangkan untuk cucu perempuan dia mendapatkan 1/4. Jelas dia akan mendapatkan kelebihan. Kenapa? Coba lihat. Dalam kasus pertama, cucu perempuan hanya mendapatkan 1/6. Sedangkan anak perempuan hanya mendapatkan 3/6. Tetapi lihat, setelah rod, dia mendapatkan tambahan 3/4 dan 1/4. Lihat, bagian anak sebelum rod dia mendapatkan 3/6 atau 1/2. Setelah rod dia mendapatkan 3/4. Begitu juga cucu perempuan sebelum rod adalah 1/6, setelah rod ia mendapatkan 1/4. Berarti apa? Di sini ia bertambah bagiannya. Baik ikhwan semuanya, jadi sudah bereslah tadi tambahan-tambahan tentang ilmu waris yang sudah kami jelaskan. Silahkan dibaca-baca, karena materi yang ketujuh tidak masuk ke soal ujian. Jadi silahkan hanya sebagai tambahan saja dari ana pribadi. Ini sebelum masuk kita nanti ke pembahasan level lanjutnya ya. Level lanjutan, karena memang sudah lumayan agak berat. Intinya apa? Kalau mau aman mengikuti level lanjutan, maka harus menguasai bagian-bagian kondisi ahli waris yang 25 orang tersebut. 15 dari golongan laki-laki dan 10 dari golongan perempuan. Toib, ini pun ada namanya faedah-faedah ilmu waris Sibam Waris Center. Sebenarnya banyak sekali faedah-faedahnya, tapi ana hanya ungkapkan hanya beberapa saja. Toib, yang pertama ini adalah ahli waris. Jadi dari 25 ahli waris, ada 6 ahli waris yang tidak akan pernah terhalang. Tetapi terhalangnya di sini bukan karena terhalang karena penggugur warisan. Misalnya contoh, dia ini murtad, dia ini beda agama. Yang kedua, dia ini sebagai pembunuh si mayit. Itu tidak akan pernah mendapatkan. Dan yang ketiga adalah seorang budak, ya. Jadi selain alasan ini, 6 orang ini tidak akan pernah terhalangi. Siapa saja? Yang pertama adalah istri. Maka istri ini tidak akan pernah ada yang bisa menghalanginya. Begitu juga suami. Begitu juga anak laki-laki tidak akan pernah dihalangi. Begitu juga anak perempuan, dan begitu juga ayah dan ibu. Maka lihat ikhwan semuanya, 6 orang ini mutlak ketika memang dia sebagai ahli waris, maka tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Jadi apa? Anak laki-laki tidak bisa dia menghalangi ayahnya. Begitu juga, maksudnya ayah si mayit. Begitu juga anak perempuan tidak bisa dia menghalangi ibu si mayit. Jadi hanya 6 saja yang tidak akan pernah bisa terhalang, kecuali karena dia memiliki sifat-sifat menggugur warisan yang sudah Anda jelaskan tadi. Toib. Yang selanjutnya faedahnya apa? Lihat, siapa saja yang menjadikannya ahli waris, maka ia akan terhalang karena keberadaannya, kecuali saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu, mereka mewarisi bersama ibunya. Artinya apa? Lihat ikhwan semuanya. Kita lihat. Bentar. Baik, bentar.
Tapi kita lihat di akun Mubarak. Taib. Bisa lihat ikhwan semuanya di depan. Lihat, setiap yang menjadikannya dia sebagai ahli waris, maka dia akan terhalang karena keberadaannya. Anak kasih contoh misalnya. Lihat, nenek dan kakek. Nenek, lihat, ini ada nenek 2. Terus ada kakek. Dia ini akan mendapatkan harta warisan manakala tidak ada ayah, manakala tidak ada yang namanya ibu. Dan kakek ini dia akan terhalang, kenapa? Karena ada ayah. Tetapi kalau misalnya tidak ada ayah, maka si kakek akan mendapatkan ahli waris. Begitu juga lihat cucu laki-laki, dia akan mendapatkan harta warisan, kenapa? Kalau misalnya anak laki-lakinya tidak ada. Begitu juga cucu perempuan, dia akan mendapatkan harta warisan manakala si ayahnya tidak ada. Maka ini yang dimaksudkan dengan faedah tersebut. Begitu juga ayah. Ayah ini apa? Yang menjadikannya saudara laki-laki kandung, perempuan kandung, saudara laki-laki seayah, saudara perempuan seayah, atau saudara perempuan seibu dan laki-laki seibu, apa? Yang bisa memberikan. Kalau ayah tidak ada, maka mereka mendapatkan harta warisan. Tetapi sekali lagi, kalau misalnya ayahnya ada, maka mereka pun tidak akan pernah bisa mendapatkan warisan, kecuali hanya satu saja. Ini kan saudara laki-laki seibu, berarti dengan si mayit sama-sama satu ibu. Tetapi dalam kasus ini, saudara laki-laki atau perempuan seibu, dia mewarisi bersama-sama dengan ibunya. Padahal lihat, saudara laki-laki seibu ini dia menjadi ahli waris karena wasilah dari ibu. Beda dengan saudara laki-laki seayah. Saudara laki-laki seayah kalau ketemu dengan ayah, maka dia akan terhalang. Tetapi kalau saudara laki-laki seibu atau perempuan seibu dengan ibu, maka dia tetap akan mendapatkan harta warisan. Jadi ini yang dimaksudkan dalam perkataan tersebut ya. Jadi ini yang dimaksudkan dari setiap ahli waris yang menjadikannya ahli waris, ia akan terhalang karena keberadaannya, kecuali apa? Saudara perempuan atau laki-laki seibu, karena mereka mewarisi bersama ibunya. Sebenarnya apa? Sudah kita jelaskan ya, sudah kita jelaskan pada masalah berapa yang didapatkan oleh saudara laki-laki atau perempuan seibu. Dia ini pertama mendapatkan 1/6, dia ini mendapatkan 1/3, dan dia mendapatkan mahjub. Dia mendapatkan 1/6 kalau dia sendirian, mendapatkan 1/3 kalau dia 2 atau lebih, baik laki-laki ataupun perempuan. Tetapi dia pun terhalang. Siapa yang menghalangi dia? Yang pertama adalah anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan, dan seterusnya. Lalu ayah, lalu kakek. Jadi ibu ini subhanallah tidak menghalangi saudara laki-laki atau perempuan si ayah. Baik. Ayah menghalangi semua saudara, baik kandung, seayah atau seibu. Lalu saudara laki-laki perempuan seibu terhalang oleh far'u waris wanita. Jadi kalau misalnya saudara laki-laki kandung dan saudara laki-laki seayah itu, dia tidak terhalangi oleh siapa? Tidak terhalangi oleh far'ul waris wanita. Tetapi saudara laki-laki perempuan seibu, dia itu terhalang oleh far'ul waris wanita. Jadi kalau saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu ketemu dengan cucu perempuan, maka dia akan terhalang secara otomatis. Baik. Faedah yang lainnya, ada kata walad. Jadi kalau misalnya dalam bahasa Arab ini dikatakan tufiya an walad, tidak pernah kita dengarkan dalam satu kitab dikatakan tufiya an walad, halaka an walad, mata an walad. Jadi telah meninggal atau telah wafat dan ia meninggalkan walad. Kenapa? Walad ini dalam bahasa Arab berarti umum, bisa anak laki-laki atau anak perempuan. Jadi dalam arti kata, walad ini masih umum, am. Jadi orang bisa menganggap walad ini bisa dia anak laki-laki atau anak perempuan. Maka
tidaklah dikatakan telah wafat atau meninggal walad. Seperti yang anak tadi katakan, tufiya an walad, halaka an walad, atau mata an walad. Melainkan dalam permasalahan ilmu waris selalu diberi atau dipakai kata ibnun. Ibnun ini artinya apa? Anak laki-laki. Atau bintun, anak perempuan. Jadi kata walad, anak di sini tidak dipakai. Kenapa? Karena arti walad ini masih umum. Orang bisa menganggapnya dia ini sebagai anak laki-laki atau sebaliknya sebagai anak perempuan. Jadi pentingnya di sini memang mempelajari ilmu bahasa Arab, ikhwan dan akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena memang menjelaskan, mengajarkan dengan bahasa Arab, terutama pembahasan ilmu waris itu lebih memudahkan. Karena apa? Hampir rata-rata semua maroji pun berbahasa Arab. Jadi susah, sedangkan bahasa Indonesia ini terbatas. Dan ada istilah-istilah yang memang agak lumayan susah juga. Ana kasih contoh misalnya. Kalau Ana mengatakan sepupu laki-laki kandung, atau dikatakan anak dari paman laki-laki kandung, anak laki-laki dari paman kandung. Lihat, kalau dalam bahasa Arab cukup anak katakan ibnu amin syakik. Jadi sangat simpel sekali. Tetapi kalau dalam bahasa Indonesia ini lumayan agak ribet ya. Baik. Yang selanjutnya, kata jadikanlah saudara perempuan kandung atau seayah asobah bila bersama dengan anak perempuan atau far'u waris wanita. Jadi dalam bahasa Arab sering kita katakan, bahkan dalam matan rohadiyah dikatakan ij'alu ma'al akhwat, ya, ij'alu ma'al akhwat asobah. Jadi ij'alul banat ma'al akhwat asobah. Bahwasanya jadikanlah saudara perempuan apabila bersama dengan anak perempuan dia asobah atau mendapatkan sisa. Maka yang perlu kami jelaskan, ini adalah bukan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi banyak orang-orang yang tidak paham, dia selalu menisbahkan. Dalilnya apa? Kok saudara perempuan baik kandung ataupun seayah dia mendapatkan asobah apabila bertemu dengan far'ul waris wanita? Apa dalilnya? Mereka pun mengatakan ij'alu ma'al akhwat banat asobah. Jadi banyak dari mereka yang mengatakan apa? Ij'alul banat ma'al akhwat asobah. Jadikanlah saudara perempuan apabila bertemu dengan far'ul waris wanita itu sebagai asobah. Padahal ini bukan merupakan qaulnya Nabi, bukan merupakan sabdanya Nabi, bukan merupakan perkataannya Nabi, melainkan ini merupakan perkataannya Zaid bin Sabit. Tetapi tetap ini mu'tamad, karena ahli waris ini atau bagian-bagiannya selain memang diambil dari Al-Quranul Karim, diambil pula dalilnya dari qaul Nabi, begitu juga ijma' sahabat, atau termasuk juga qiyas di dalamnya, dan pendapat-pendapat a'immah atau para madhab-madhab. Baik. Lalu yang selanjutnya, faedah selanjutnya, apabila saudara perempuan kandung menjadi asobah ma'al ghair. Kita ketahui mereka mendapatkan asobah ma'al ghair karena apa? Karena ada far'ul waris wanita. Maka ia seperti saudara laki-laki kandung dalam kuatnya menghalangi ahli waris yang mendapatkan asobah setelahnya atau di bawahnya. Itu pun sudah kita singgung dan jelaskan. Jadi kalau dia mendapatkan asobah ma'al ghair, maka yang di bawahnya seperti saudara laki-laki seayah, saudara atau keponakan laki-laki kandung itu akan terhalang oleh siapa? Saudara perempuan kandung, karena ia mendapatkan asobah ma'al ghair. Baik. Begitu juga apabila saudara perempuan seayah pun mendapatkan asobah ma'al ghair, maka ia pun seperti saudara laki-laki seayah dalam kuatnya menghalangi ahli waris yang mendapatkan asobah setelahnya atau di bawahnya. Jadi seperti keponakan laki-laki kandung itu akan terhalangi oleh siapa? Oleh saudara perempuan seayah apabila dia mendapatkan asobah ma'al ghair. Sama, baik itu paman kandung, paman seayah, sepupu laki-laki kandung atau sepupu laki-laki seayah. Baik. Faedah yang selanjutnya adalah asobah yang paling dekat dengan bayyit
menghalangi asobah yang jauh. Sama kayak tadi. Misalnya cucu laki-laki akan dihalangi oleh anak laki-laki. Kenapa demikian? Karena asobahnya anak laki-laki lebih dekat kepada si mayit dibandingkan cucu laki-laki. Begitu juga yang kandung. Anak saudara laki-laki kandung lebih dekat kepada si mayit dibandingkan saudara laki-laki seayah. Maka saudara laki-laki seayah pun akan terhalangi. Baik, yang selanjutnya. Dalam masalah pembagian harta waris ini yang perlu ditekankan ikhwan wa akhwati. Jadi banyak yang pusing, banyak yang tidak memahami kenapa mengait-ngaitkan dengan ahli waris yang lainnya. Sedangkan dalam pembahasan ilmu waris yang ditinjau adalah hubungan ahli waris dengan mayit. Ya, jadi yang perlu diketahui misalnya contoh, si suami ini dia mendapatkan atau memiliki 4 istri, ya. Ada anak dari istri pertama 2, istri kedua, anak pertama istrinya 2, istri keduanya anaknya 2, istri ketiga anaknya 2, istri keempat anaknya 2. Berarti totalnya berapa? 8. Maka ketika suami meninggal, maka anaknya itu 8. Kenapa? Karena yang ditinjau itu adalah hubungan ahli waris dengan si mayit. Bukan hubungannya dengan siapa? Dengan ahli waris atau dengan sesama ahli waris. Begitu juga kalau ibu, ayah, ayahnya mayit, ibunya mayit, bukan hubungan antara sesama ahli waris. Jadi tolong diperhatikan ketika mau membagikan harta warisan, tolong dilihat hubungannya dia kepada mayit itu sebagai apa? Apakah sebagai anak laki-laki, ataukah sebagai cucu laki-laki, atau sebagai yang lainnya, ya. Baik. Jadi insya Allah ini saja ikhwan wa akhwati faedah-faedah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Intinya dalam mempelajari ilmu waris ini memang dibutuhkan yang namanya kesabaran, karena dibutuhkan yang namanya keseriusan, dibutuhkan pula yang namanya azam. Azam ini apa? Memang benar-benar niat pengen mengikuti, pengen mempelajari ilmu yang memang jarang sekali orang-orang memahami tentang ilmu ini. Kita ketahui ikhwan wa akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, enggak usah jauh-jauh nyari kota yang lain. Coba kita bisa lihat di kampung kita, di kota kita, berapa ustadz, berapa kiai, berapa ajengan yang benar-benar bisa kita jadikan rujukan manakala kita memiliki kesusahan, memiliki masalah yang tidak terselesaikan, masalah pembagian harta warisan. Sangat jarang sekali. Sedangkan hukum mempelajari ilmu ini adalah fardu kifayah. Kalau memang sudah ada satu yang mempelajari, maka yang lainnya memang terbebas. Tetapi sekali lagi, kita melaksanakan, kita menyelesaikan pembagian harta warisan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'anul Karim dan sunnahnya Rasulullah SAW, maka wajib bagi kita. Jelas ancamannya sangat besar sekali. Sebagaimana sudah Anda jelaskan di awal, kenapa kok kita ini harus mempelajari ilmu waris. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam ancaman Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Jadi siapa saja yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, ia melampaui batas, ia tidak mau mengikuti ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan masukkan ia ke dalam nerakanya Allah dan ia kekal di dalamnya, dan baginya azab yang maha menyedihkan. Jadi ancaman bagi orang yang tidak mau mengikuti pembagian harta warisan secara syariat Islam, secara syariat Allah Subhanahu wa taala, maka baginya ancaman neraka. Kita ketahui ikhwan wa akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah langsung yang membagikan. Kenapa suami mendapatkan setengah apabila tidak ada anak dari si mayit? Begitu juga kenapa dia mendapatkan 1/4 apabila si mayit memiliki anak. Begitu juga kenapa ibu mendapatkan 1/6, ibu mendapatkan 1/3. Langsung Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya kepada kita semuanya. Maka dari sini kita hanya bisa mengikuti saja apa yang sudah menjadi ketetapan kita. Tiada lain, kita hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Kita mendengarkan, kita mentaatinya.
Karena memang setiap apa yang Allah berikan kepada kita, maka inilah keadilan yang hakiki. Keadilan yang memang benar-benar adil. Bukan keadilan yang dilihat dari kacamata manusia. Karena banyak dari manusia ini tempatnya salah. Al-insan mahalul khoto wa nisyan. Tempatnya salah dan lupa. Manusia ini tidak ada yang namanya sempurna. Maka ketika manusia melihat ini tidak adil, ini kayaknya kurang pas, belum tentu yang ia katakan tidak adil, adil menurut Allah. Begitupun sebaliknya. Yang ia katakan ini tidak adil, belum tentu pula itu tidak adil menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika sudah ada ketetapan untuk kita semuanya dalam menyelesaikan pembahasan ilmu waris, dalam menyelesaikan pembahasan harta warisan, maka tiada lain, tidak usah mencari jalan-jalannya lain, karena jalan-jalan yang lain ini jalan-jalan yang akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita langsung kembali kepada Allah dan Rasulnya. Pembagiannya sekian, maka tinggal kita mengikutinya. Karena banyak dari orang-orang ikhwan wa akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala yang melihat ketika pembagian harta warisan tertujunya kepada berapa bagian yang aku dapatkan, berapa sih yang akan aku bawa, berapa yang memang sudah diberikan Allah kepadaku. Karena memang pada hakikatnya harta ini bukan merupakan tujuan kita yang utama. Semua yang kita miliki, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, ini merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memiliki harta yang banyak di bank atau kita simpan di rumah. Kita memiliki kemewahan, baik itu rumah yang gedong, yang tinggi, yang bertingkat-tingkat, atau misalnya mobil yang mungkin harganya sampai MM-an. Tetapi sekali lagi ini merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang suatu saat kalau Allah berkehendak, maka Allah akan mengambil dengan mudah. Kita bisa lihat beberapa hari yang lalu di Indonesia, di beberapa tempat aja yang dapat musibah banjir. Yang awalnya rumahnya sungguh cantik luar biasa, tahu-tahu datang banjir yang hanya mungkin sehari dua hari hujan turun, langsung lapur, langsung hilang rumah tersebut. Yang awalnya dia bangga-banggakan ini rumah dari hasil jeripayahku, maka dengan sekejap lapur, dalam sekejap hilang. Memang begitulah, semua ini titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah ingin mengambil, maka sekejap akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada yang perlu disombongkan. Maka yang seharusnya kita takuti adalah jangan sampai ada hak-hak orangnya lain yang makan atau yang kita makan, atau sebaliknya hak kita dimakan oleh orang lain. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Rasulullah SAW bersabda, setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka lebih layak baginya. Jadi urusan harta ini, ikhwan wa akhwati, bukan perkara yang mudah. Bahkan kelak di hari kiamat, la yazula qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba. Tidak akan pernah bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat, kecuali akan ditanya tentang 4 perkara. Maka salah satu darinya adalah an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah, tentang hartanya, di mana ia mendapatkannya dan untuk apa ia pergunakan. Maka seharusnya kita selama hidup di dunia ini carilah harta yang halal agar benar-benar berkah. Jangan sampai karena 1 rupiah, karena 1 sen, karena 1000, karena 100.000 ini akan mengganjal kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ikhwan wa akhwati, akhirnya selesai pula kajian bedah ilmu waris angkatan keempat. Mudah-mudahan insya Allah nanti setelah selesai semua, kita bisa membuka angkatan yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, dan selanjutnya. Tetapi yang sekali lagi ikhwan wa akhwati semuanya, sebagaimana harapan setiap guru manapun juga, pasti ia berkeinginan ketika mengajarkan kepada muridnya, maka muridnya pun mengajarkan kepada yang lainnya. Walaupun ia memang bisa menjelaskan hanya kondisi tentang suami dan istri, maka sampaikanlah. Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah tentangku walaupun hanya 1 ayat. Karena pada hakikatnya kulluna mubalik, kita ini sebagai penyampai yang hak. Katakan yang hak.
Walaupun memang itu pahit, tetapi pasti harapan guru-guru semuanya, seorang pengajar pasti ingin ilmu yang diberikan kepada murid-muridnya, maka murid-muridnya pun mengamalkan dan murid-muridnya pun mengajarkan kepada yang lainnya. Begitu juga mungkin harapan ana al-fakir ilallah. Mudah-mudahan yang bisa ana sampaikan selama mulai dari pertemuan yang pertama sampai pertemuan yang ketujuh ini bisa antum manfaatkan semua. Silahkan dibaca kembali materi-materinya, karena memang materi tersebut ana bikin simple, jadi insya Allah dengan membaca pun sebenarnya bisa difahami. Tetapi kalau memang misalnya mendapatkan kesulitan, silahkan mau antum yang tidak gabung di grup, silahkan langsung di ke pesan di Facebook, atau misalnya yang sudah ada di grup silahkan bertanya. Tidak perlu malu. Kalau memang itu kasus mengenai keluarga kita, silahkan ditanyakan. Tidak ada perlu yang malu. Jangan sampai nanti kita menyesal, sebagaimana kita sudah melihat bagaimana orang-orang yang akhirnya ribut di pengadilan, ribut pukul-pukulan, bahkan tidak sedikit pula yang sampai meregangkan nyawa hanya karena urusan warisan. Bahkan ada juga, subhanallah, bagaimana ada seorang anak yang dibesarkan oleh ibunya, maka ketika sudah ibunya usia lanjut, dia malah ribut, bahalah menuntut ibunya tentang harta warisan. Yang seharusnya seorang anak ini, dia menjadi bakti kepada anaknya, yang harusnya apa yang harta anaknya ini punya, itu pun sama milik ibunya. Tapi kenapa kok ada anak yang bisa-bisanya dia menuntut harta warisan kepada ibunya? Maka ikhwan wa akhwati, ngelihat fenomena-fenomena yang sekarang ini menjadi teguran kepada kita. Tidak ada jaminan kita nanti mau membagikan harta warisan ibu kita kah, ayah kita kah, atau nenek dan kakek kita kah akan selamat. Tidak ada jaminannya. Allah ini sangat mudah sekali ketika mau merubah hati seorang manusia. Kalau sekarang kita A, belum tentu 1 jam kemudian kita dalam posisi yang A. Kalau kita sekarang berpendapat B, belum tentu besok atau lusa kita masih berpegang dalam posisi yang B. Karena yang namanya hati ini gampang berubah-ubahnya. Maka minta terus kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar selalu istiqomah di jalannya. Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, teguhkanlah, kokohkanlah hatiku ini pada agamamu, pada jalanmu yang benar. Tapi ikhwan wa akhwati, sebelum ana tutup, silahkan bagi ada yang mau menanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar, atau misalnya mau di pesan juga silahkan, atau bagi peserta waris angkatan keempat silahkan nanti ditanyakan di grup, karena alhamdulillah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ana yang masuk ke dalam pertanyaan ke Sibam Waris Center, tetapi alhamdulillah ana sudah buatkan kasus melalui PDF dan ana pun sebarkan kembali di grup-grup yang sudah biasa ana lihat. Silahkan sama antum ini menjadi menjadi ilmu buat antum semua. Kenapa kok kasusnya demikian, dan ana pun setiap menyelesaikan kasus ana suka langsung menuliskan dalilnya. Landasan dalilnya apa? Kenapa suami mendapatkan sekian? Kenapa ibu mendapatkan sekian? Kenapa saudara laki-laki kandung mendapatkan sekian? Kenapa kok orang yang hibah itu tidak sah? Kenapa kok hibah ini tidak diperbolehkan kecuali kepada seluruh anak yang ada? Nah, itu sudah ana jelaskan setiap ana membahas atau menyelesaikan kasus-kasus yang ada. Maka silahkan itu di di-download dan silahkan sama antum semuanya dibaca-baca. Karena apa? Ini merupakan ilmu juga. Siapa tahu nanti akan ada yang menanyakan kepada antum semuanya tentang permasalahan waris, antum sudah ada pegangan. Tapi ikhwan wa akhwati, itu saja bisa ana sampaikan. Mudah-mudahan apa yang bisa ana sampaikan selama ini bisa bermanfaat. Kebenaran pertama kali hanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kesalahan-kesalahan itu datang pribadi ana sendiri, karena ana manusia yang tidak luput dari yang namanya dosa dan salah. Taib, itu saja. Mudah-mudahan nanti bisa bertemu kembali di kajian ilmu waris angkatan yang kelima. Insyaallah harapan ana sebagaimana harapan guru-guru yang lain, ketika antum mendapatkan ilmu dari ana, maka sampaikanlah kepada yang lainnya. Karena insya Allah ini ilmu banyak sekali berkahnya. Apalagi alhamdulillah mulai dari anak tahun 2003 anak belajar di pesantren Darul Ilmi, sampai detik ini pun alhamdulillah cintanya anak terhadap ilmu ini
Alhamdulillah ana sangat sekali merasakannya. Dan alhamdulillah sekarang pun semakin ana mau menuntut ilmu, mengkaji lebih dalam lagi dengan masaih-masaih yang ada di Timur Tengah. Karena apa? Memang pertama kali kuncinya kalau mau mempelajari suatu ilmu, kita harus cinta terlebih dahulu terhadap ilmu tersebut. Setelah kita cinta, insya Allah tulusnya kita, ikhlasnya kita akan benar-benar serius. Kita akan benar-benar bersungguh-sungguh, bekerja keras agar bisa mempelajari dan mendapatkan hasil yang baik sekali kayak begitu. Tapi mungkin itu saja yang bisa Anda sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.